Oke, kita sapa dulu nih yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kita balik lagi ke channel kita nih, Lingkaran Official. Kita cuma berdua nih. Tapi pasti kita juga mantep dapatnya. Insya Allah kita harus dapat yang mantep nih. Terus. Sekarang kita ada di lokasi daerah Depok ya, masuknya Depok Sawangan itu. Kalau mau lebih tahu keseruannya, langsung aja kita lihat, kita masuk nih. Cuma ini emang gede banget. Iya, ya kita ketemu lagi rumah kosong nih. Iya. Yang sudah terbengkalai. Langsung aja yuk. Langsung aja kita susurin ada apa di dalam itu. Oke. Ayo bro, kita lihat bro. Ini lah tempatnya lah. Assalamualaikum. Dahsyat nih Lan. Ini lah Lan. Gimana teman-teman? Tempatnya di sini nih Lan. Wah, udah terbengkalai banget ya. Iya, terbengkalai banget ini. Tempat-tempat yang sudah banyak gaib-gaib yang nongkrong di sini. Jadi kalau emang kita mau lebih lanjut lagi, ceritanya ada apa, kita langsung kepoin. Iya, kepoin. Nah, kebetulan tadi aku juga ngobrol sama yang jaga ke sana. Yang jaga katanya ini udah kosong dari 96. Dari 96. Wah. Tadinya ini rumah bagus tuh, terus tiba-tiba karena hujan badai kan, tiba-tiba ambruk. Oh, dia dapat infonya gitu, ambruk. 96, terus kan hujan tuh udah nggak ditepatin, hujan mungkin namanya badai kan, ambruk lah tuh di tengah. Cuman memang banyak, udah nemu banyak lah di sini. Nah, karena dia juga penasaran nih ada apa di sini, mana kalau kita langsung kuat. Kira-kira tadi Bang Andre baru datang udah ngeliat apa aja? Kalau kita apa yang saya lihat sih, ya nggak banyak lah. Cuman ada lah satu makhluk gitu yang bikin. Kalau emang kita mau lebih lanjut lagi ya, kita lanjut lah. Ayo. Aku nih yang bau nggak enak di sini. Oh ini bau-bau ya bakaran lah ya. Hati-hati nih tangganya agak suram. Pelan-pelan lah. Ya maklum ya dari 96. Iya guys. Terus hancur terbengkalai gini ya. Lihat nih bro, lokasinya lihat. Waduh. Hati-hati nih tim, jalannya agak meliuk-meliuk. Yang lain pada kemana ya Lan? Sayang banget ya. Kalian tuh ya. Setega itu. Meninggal kita berdua. Kenapa kau setega itu? Iya.
Oh belum mas kali. Ini lah nih. Sorry. Ini lokasinya lebih ke apa sih kak, kayak taman ya? Assalamualaikum. Oh kamar mandi. Ini kamar mandi. Oke. Ini Apa kak di kamar mandi? kamar mandi. Nih, guys nih penampakan kamar mandi udah terbengkalai banget nih. Kalau ada Parah. tempat ini sih cuma anak kecil sih Lan, udah selebihnya nggak ada. Iya, nggak ada lain lagi selebihnya. Oke. Cewek cowok kak? Apa tuh? Anak kecilnya? Cewek. Cewek Ulan di sini. Ya ampun nih, padahal kalau masih ini mah bagus banget ya. Iya. Kolam renang ya? Iya, ini kolam renang. Nah, di sinilah spotnya yang oke buat saya. Kolam renang ini. Ya, kalau mau itu lagi kita langsung ke kolam renangnya aja ya. Yuk. Kita lihat kolam renangnya ada apa nih, guys, bro. Oke, cukup di sini. Assalamualaikum. Oke, bro. Jadi di sini saya ngeliat sosok wanita, tapi dia berperan kalau dibilang sebagai apa ya, bos lah, ya kan? Tapi dia punya anak buah di sini. Itu Ula kan, sosok Ula. Nih saya coba paranin ya tempatnya. Coba Ulan diem dulu di sini bentar, bro. Saya nyontoin aja tempatnya ada di mana. Oke, nih Lan, posisinya ada di sini ya dia. Lagi duduk pak? Ya, posisi dia pokoknya dia sering ya, saya contohin aja. Dia suka duduk kayak gini lah posisi dia. Sembari main apa? Kakinya aja kayak gini. Kalau untuk posisi anak Nah, yang ya posisi siluman ular itu ya dia ada di sini nih. oh berarti dia memang benar-benar mendampingi, Iya, selalu kemanapun. ikut gitu. Oke, saya panggil Nyai lah. Nyai itu maunya ya selalu ular itu ya adanya di sini. Seneng dia. Seneng ada di sini. Nah untuk kayak gitu berarti piaraannya itu udah lama atau gimana kan? Kalau menurut saya Piara apanya tuh? dia piara anak buah ini, maksudnya anak buah ini ngikut. Oh, udah lama Lan. Oh udah lama. Selagi dia masih hidupnya pun dia ya orang ini juga. Berarti dia salah satu makhluk yang memang sudah punya pegangan dari masa hidupnya ya. Iya, di sinilah. Dia pokoknya area dia di sini. Nah, kalau yang orang bisa melihat, ada bangkunya juga lah, pokoknya bangku untuk dia duduk gitu. Itu ada persediaan duduk. Gitu. Di sinilah ada di sini. Pokoknya dia setiap kanan kiri dia tuh ya ular. Itu aja ular. Dengan kayak bro, dengan kehadiran kita pun dia seneng nih. Dia nggak akan, ya nggak mau gimana kita kan udah izin untuk menguap kisah ini ya nggak masalah buat dia. Itu aja. Kalau untuk itu ada apa? Untuk lebihnya sih di bawah sini nggak ada apa-apa Lan. Nggak ada apa. Namanya air ya pasti berhubungan sama makhluk-makhluk. Ya. Nah, ya paling hewan-hewan ya kayak katak lah atau apalah, itu aja sih. Kalau selebihnya nggak ada lagi. Ya cuman di pokoknya daerah tanah inilah dia. Nah, kalau untuk pendampingnya dia ini, untuk kepalanya ular atau memang dia, maksudnya gini, kayak siluman kan kepalanya manusia, bawahnya. Tapi dia ini asli semuanya ular Lan. Oh, oke. Nggak ada berupa. Nih dia palanya dia, badan dia manusia gitu kan. Ini enggak. Tapi ini asli mereka ini, ratu ini Nyai lah, dia mau dipanggil Nyai itu. Kanan kirinya itu ya siluman ular gitu. Jadi gini Lan, ini satu badan kepala dua. Oh, oke. Itu maksud Kan saya. namanya penonton kan harus dijelasin ya. Iya, maksud saya. Kita. Maksud saya gini bro. Jadi ini dia satu badan ular tapi kepala dua gitu. Dia selalu ada di kanan kirinya Nyai ini. Itu. Ya pokoknya ya dia berkuasa lah.
di sini gitu. Tapi ada cerita nggak dari dianya sendiri? Cerita. Yang bisa kita ceritain juga ke yang. Oke, cerita ya. Nyai ini tadinya gini bro, dia sosok seperti kita juga manusia gitu. Saya nggak mau ngedalam ceritanya juga, pokoknya dia tuh tadinya sosok seperti kita juga, seorang manusia. Tapi dia punya keilmuan yang nggak pantas dia harus jalankan gitu. Kalau buat saya lah, inilah kutukan dia gitu. Berarti dia buat perjanjian gitu. Tapi dia ya selama ini yang dijaga itu ya silumannya, itu ular itu. Kemanapun Nyai itu pergi, dia selalu ikut. Nggak mungkin nggak ikut gitu. Tapi dia nggak akan kemana-mana, dan dia, saya ingetin dulu, dia ada waktunya akan bergerak, dan ada waktunya dan harinya di mana dia harus berjalan gitu. Nggak setiap hari dia harus jalan ya. Menarik. Dia harus ada, ya kalau orang bilang jauh, ada wetonnya kali ya, di mana dia harus bergerak. Disitulah dia baru mulai gerak gitu. Menarik. Itu Karena aja. yang kita dapatkan jarang nih namanya nemu ular yang apa ya, badannya langsung kepalanya dua gitu. Badannya satu, kepalanya dua. Tapi dia bisa ngebelah begitulah. Tapi ini asli ular ya bro, tapi cuman emang hanya kepalanya dua dan satu badan. Nah itulah pendampingnya dia gitu. Kemanapun yang tadi saya bilang, dia pergi pun ada waktu yang tertentu dan weton-weton yang dia harus jalanin. Dan nggak selamanya dia harus jalan daerah-daerah sini, nggak juga. Cantik Gitu. banget ya. Ya lumayan. Tapi ada lagi ntar yang lebih cantik pokoknya. Ayo kita terusin lagi lah. Kita lewat sini aja kali ya, nggak enak kayak ini. Padahal nih kalau misalkan masih bagus nih, enak banget nih. Ya, ada mobil-mobilan nih. Kemana nih kita nih? Jalurnya. Oh, luas juga ya. Iya. Tadi ada cerita menarik. Jadi pas Bang Andre lagi mau survei ya kak? Iya. Survei. Terus dia lagi ngobrol-ngobrol gitu sama salah satu kru. Terus tiba-tiba ada kuntilanak ya kak? Yang kamu cerita. Betul. Itu dia ngapain kak? Tiba-tiba ngajak kamu. Jadi gini, tadi saat kita lagi coba survei lokasi, saya melihat ada sosok perempuan yang terbang lah. Terbang, dan ada yang ngintip dari kamar juga. Kalau nggak salah pojok sini lah nih. Nih pojok sini lah. Dia ngintip gitu aja. Sampai tadi salah satu kru juga kejeblos gitu. Iya. Ya kalau buat saya sih di area halaman ini ya buat nggak ada apa-apa, kosong lah, belum cuma hanya halaman dan rumput-rumput liar aja. Berarti Ya kita nyari yang kita kalau emang kita mau lebih tahu lagi ya kita harus ke dalam. Ya, bisa lewat paling lewat pintu itu kayaknya agak ini ya. agak sering. Silau juga ya kan. Lumayan. Ini pintunya ada sih, pintu ini kebuka tadi. Pintunya di depan, dari depan pintunya. Oh ini pintunya nih. Ini Lan. Oke. Terus kita lewatnya. Kita tetap lewat sini. Ini pintunya. Nah tadi posisi pas saya survei nih bro, pas saya tadi survei, ini posisinya di sini nih, perempuan ini nih Lan. Oh dia terbang dari Dari sini, dan beliau pun langsung lari ke sana nih. Saya tadi sempat paranin juga sih. Kayak kalau mau kita mulai lanjut lagi, kita ke dalam Lan. Ada apa? Hati-hati nih, agak licin bro. Ayam. Ada ayam bro. Takut keterangan kayaknya dia nih. Oke. Jangan turun ya ayam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Oke. Ini bagus. Jadi gini, saya hanya cukup pelan-pelan. Jadi gini Lan, di sini ada sesosok perempuan yang suka gantung nih. Saya jujur aja, di sini
di atas sini ya. Gantungnya dia itu ngapain Mas? Iya gantung aja, gantungan gitu, senang di sini sama anak kecil nih ya. Ini buat saya kusam. Dan di bawah tangga ini ada gondoruo nih ya. Nih hari ini pun dia hadir beliau. Coba kita buat paranin, dia akan ini nggak? Coba kita buat deketin apa yang akan terjadi ke dia. Ulan duluan nggak apa-apa? Oh silakan. Oh, Yang punya kuasa. oh ini udah puasa sih. Oke. Dia ada di mana posisinya? Nih posisi beliau, bro, ada di samping saya nih. Gondoruonya. Kalau boleh dijelasin Gondoruo itu dia ini pernah hidup, pernah jadi manusia kah atau enggak? Ya kalau gondoruo kebanyakan ya gitulah, pasti semua segala sesuatu dari hal ya manusia lah gitu. Kita kan nggak pernah tahu nih dia kenapanya kan, itu urusan dia juga sama yang. Tapi ada cerita nggak nih kenapa dia diem di sini, kenapa dia di bawah tangga? Oke. Gitu. Saya akan jelaskan. Gondoruo ini kecil gede sih kak? enggak, ya bisa gede juga sih tapi dia lagi. Oh iya, sorry. Gondoruo ini senang ada di sini. Ini yang saya temuin, makhluk ini pun tidak bergerak. Bukan berarti bergerak, dia nggak ganggu. Cuman dia cukup, saya di area sini dan di area sini masing-masing lokasi. Kan saya bilang tadi, mereka di sini pun tahu kapan waktunya dia akan bergerak. Unik sih. Iya, meskipun ada seseorang manusia yang akan datang, dia cuma ngerung-ngerung aja atau ngasih tanda, gue ada di sini. Oh iya. Untuk mengganggu enggak. Cuman apa dia? Orang misalnya lewat dilempar sesuatu, gitu kan, ganggunya segitu itu. Cuman kalau untuk masukin, ya enggak juga buat saya. Dia pun enggak masalah. Ya kalau Ulan mau, silakan mau. Bapak makasih Bapak. Kalau emang mau ngobrol, nggak apa-apa. Enggak sih, lagi dia nggak jahil mah apa? Ya sih nggak jahil ya. Untuk ya yang saya dapat ya di sini lah pokoknya. Kenapa ceweknya sering batis itu kak? Karena gini Lan, oke. Bukan masalah semasa hidupnya. Namanya, and then, ya gimana sih makhluk kunti itu gimana posisi rambutnya? Apa yang dia akan lakukan gitu kan? Gak mungkin juga kalau dia di dasar yang bawah itu, dia untuk mainin rambut gitu, nggak mungkin kan. Nah dia seneng lah di atas, di saat rambutnya dia panjang ya udah dia ya main rambut aja gitu. Dan tapi di sampingnya itu bro, ada anak kecil yang ngedampingin dia gitu. Jadi ya anak kecil itu seneng lah sama dia, dan mungkin anak kecil itu anggap itu di pengasuh lah gitu. Saya sih jujur senangnya dia ada di atas nih, di atas plafon, karena kan udah hancur plafon ini. Iya. Gitu kan, udah parah banget Nah, biasanya. kita nggak mungkin naik ke atas juga kan? Bisa lah kita ke atas. Ngapain? Bisa, kita kan akan udah bisa pokoknya. Sekarang kita telusurin lagi nih bro, di atas ada apa? Kalau supaya yang ngajak gue begini, gue kan kagak tahu. Bisa. Gue gendut nih. Ini kuat Ulan, besi. Oke. Gue tanggung jawab lah. Iya. Gila lu. Mau naik duluan apa saya duluan nih? Enggak. Kameramen boleh duluan. Oke. Aman kan kalau dia duluan? Ya. Soalnya kameramen dia agak gemuk. Kalau misalkan dia bisa, kenapa gua enggak? Nah, itu gue dia. berani kalau ada kameramen. Oh iya bener ya. Oke bro, kita lanjut si Ulan kelakuannya tuh. Ini tempat yang tadi kita pertama ngumpulan. Oke. Ya kan? Oke, iya. Nah, oke, ini lebih jelasnya di sini Lan. Nah, lebih jelasnya kita kan ada posisi di atas kan. Tadi kita di bawah kan. Ya inilah pokoknya plafon ini Lan. Nih yang udah terbengkalai tuh. Tempat-tempat inilah dia seneng. Gitu kan. Nah, penjaganya pun tadi cerita dia tuh suka juga main gelayutan di sini. Jadi dia lari sana. Dia balik lagi muter. Ya itu kan saya bilang, ya senengnya dia mainnya di plafon. Iya. Hanya lompat-lompat tuh, tapi kan untuk mengganggu dia enggak. Kalau buat saya gitu enggak, dia kalau untuk mengganggu bro, untuk mengganggu. Terus kita Dia cuma interaksi. Ulan mau interaksi. Gue. Kali gue. Lu dah. Ya gue nggak mau interaksi mau nggak? Gue. Apa-apa Lan, kalau emang Ulan mau interaksi mah.
Ya gue cukup aja nungguin di sini. Jangan kayak Gue kan gitu. tukang wawancara tugasnya. Ya lu lah yang bergerak-gerak. Iya. Nah, kali aja di sini kan lu nggak bisa terbang-terbang ke atas genteng. Kali aja lu jadi kegak bisa juga ke atas. Gitu ya. Jadi saya duluan coba. Waduh. Dia jadi jawab ngobrol cuma nggak begitu-gitu doang, mau nggak mau. Dia nggak ganjel. Apa jangan-jangan dia takut, kan banyak setan yang takut sama dia. Nggak juga, bohong. Oke, bro, kita tempat yang sebelah aja nih. Apa ini yang itu? Ada sebelah ini, cuman kan lewat sini nggak mungkin nih. Ini sama nih tembusannya, cuman kan ditutup nih pintu nih. Tuh. Buruan kak, gue mau lihat lu interaksi. Apaan? Apaan sih kok interaksi? Kali lu mau interaksi. Ayo bro, kita lanjut. Lewat ya? Bentar. Ya mau lawan lewat sini lah, paling dekat. Sini, oke guys. Tadi ini dapat sendiri, demi Allah. Apaan? Oh yang ini tadi ya? Nggak tahu. Di atas pohon ini ya? Kenapa Oke, sih kak? perkenalan kali. Perkenalan lan. Ayo kita terakhir. Rindu. Yes, beda lah kan. Nih. Hati-hati, hati-hati bentar. Assalamualaikum. Nih lan. Oke. Jujur badan saya langsung Merinding. yoi, Kenapa merinding? Ada apa? yoi, yoi, yoi. Kan kita ini ada apa? Yoi, yoi. Ini kan tempat tadi kita nih. Nah kan, oke. Nah, udah. Kasih tuh pak. Cewek lagi pak. Oke, kamera kalau mau sini lihat nih kamera lah. Kalau mau ngeliat tempat, posisi tempatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Nih tempatnya kamera, lihat posisinya, oke. Gimana? Capek di situ. Ya kan saya mau ngeliat tuh tempatnya ada apa dong. Terus ada apa yang dilihat? Kita ketemu sosok perempuan lagi dan ini cakep perempuannya. Cakep, secakep-cakep ya. Dia cuma satu orang ya. Dia nggak sama yang lain, dia hanya satu orang. Tapi makanya pas tadi kita mau hadir datang kan dia langsung kabur agak ke dalam. Akhirnya saya bilang kamera coba masuk ke dalam gitu. Jadi ini kayak kamar mandi lah kan. Kamar mandi itu kayak ada tempat apa sih namanya? Buat mandi gitu lah yang panjang bak kayak gitulah. Oh iya betul. Bathtub. Nah, bathtub ya, betul. Di sinilah dia. Emang kalau yang orang cuma bisa lihat itu, ini cuma tempat kumuh lah buat saya. Ya kan, cuma pepohonan, banyak pepohonan liar, tapi kalau buat saya ini satu tempat buat saya indah, bro. Indah banget lan. Iya cuma lu doang yang lihat gue. Iya kan gue bilang. Ya kalau orang yang cuma lihat dengan kasat matanya, ini matanya cuma lihat mata begitu aja, emang tempatnya ya kayak begini. Kenapa dia lagi mandi? Bukan lagi mandi. Ya, Jadi kali kan waktu itu kan ketemu di rumah kaca ada cewek lagi mandi karena ada bathtub. Kali dia lagi mandi. enggak, dia nggak mandi lah. Dia nggak mandi. Pokoknya ini tempat dia, Bo. Tempat dia di sini. Di sini ada 2 prajurit dia yang jaga di sini. Dia cuman udah pokoknya ini tempat khusus dia. Gitu aja. Ini pun kita sebenarnya tadi pas kita udah masuk itu ya kita udah ngelewatin, udah masuk ke wilayah dia lah itu. Gitu, saya mau tanya pun dia nggak mau bicara gitu. Yang maju itu tadi malah prajuritnya. Ngapain lu? Enggak juga sih, nggak Oh, kayak nggak gitu gitu. juga lah. Kira. Maksudnya dia langsung gini sih tolak pinggang, nggak mungkin kan. Kalau Lan mau lihat nggak apa-apa. Enggak. Mati aja cakep ya. Ini serius Lan, ini cakep banget sumpah. Ini saya baru cakep banget ini perempuan ini. Cakep. Kira-kira umurnya? Ya umurnya bang
3 bulan lebih kali. Cerita masa hidupnya? Ya mungkin kalau lagi udah dia masih hidup ya mungkin udah 40 ke atas lah. Muda ya, maaf ya, mau saat dia meninggal ya muda. Kalau saya bilang dia beneran lah, hidungnya betet juga sih. Cakep juga lah mal. Oke. Kemana lagi kita? Ya kita cukup di sini aja kan, dapat spotnya. Udah tengoknya ke sini aja, jangan ke sono. Spotnya dapetnya di sini doang. Ya orang bunyi sebelah sini loh. Ya lu nggak usah nengok situ, biarin aja. Kalau misalnya dicolek begini gimana? Nggak boleh. Lu mah nabok tapi masuk, males gua. Gimana? Lanjut. Di sini nggak mau? Enggak. Lagi ada prajuritnya katanya nggak boleh. Bulan nggak mau Jangan untuk masuk, Bulan nggak boleh. coba dulu lah. Enggak. Kali aja tiba-tiba Ulan pas ngomong pala itu dia langsung nyamber, kita nggak tahu kan. Kali gua diserbu sama di cakap-cakapnya dia. Yuk. Ayo. Ayo. Ada apaan di sini nih? Ulan udah nggak betah aja di sini. Bukan gak betah sih, weh. Banyak batok. Oke, ya udah Ulan kita dapat di sini aja sih. Yang lebih seru apa ya? Lebih seru. Tempatnya ya lebih seru ini aja sih kan kita dapatnya. Nggak ada yang mau ngobrol. Seharusnya Ulan nih, saya panggil Ulan masuk dan ngobrol, saya ngobrol tanya jawab. Yuk. Ayo kemana sih? Ayo aja. Nah, emang ini doang tempatnya, kan semua ada yang kumuh. Yang mana? Di sebelah sana. Dari tadi kita lewat sini Ulan. Ini tangga yang tadi kita lewat. Astaga, itu muter. Ya malam. Ini tempat yang dari kita pertama kan? Tuh turun ke bawah tadi kita udah sampai kolam renang, sampai masuk ke ruang tamu tadi tangga, dan kita muter lagi nembus lagi ke sini udah. Oke. Ya kan? Udah di sini kita terakhir lah. Jadi apa ya? buat teman saya yang besok berdua, kalian harus datang. Iya, harus ada yang interaksi, jangan gua. Iya. Kita hanya berdua. Gua terlalu kebal untuk interaksi. Sombong banget. Saya tantang kamu. Nggak bisa kamu. Kenapa sih buat interaksi aja, buat kita ada cerita aja. Nah, ini lu udah interaksi mau gua. Enggak sama makhluk ini lah. Dia jangan mau. Yakin nggak mau? Gue yang mau. Tampok. Maaf kasar guys. Kan tadi kamu bilang hanya sosok gedenya cuma satu di sini. Ya, yang tadi ini Gondorwo tadi sama yang siluman itulah, yang ular itu. Makanya tadi saya kasih tahu posisi ularnya ya, seperti itu dia di kanan kiri dia. Makanya saya bilang cuma hanya satu. Tuh, kok hanya satu badan kan? Iya. Nggak ada yang lain. Oke guys. Oke guys. Jadi ini rumah udah lama banget ya, cuman penghuninya ya itu cewek. Kebanyakan cewek lah yang saya tahu cewek. Terus. Kita ketemu selalu banyak cewek ya. Yuk, dia keluar. Ya udahlah di sini aja, kita mau kemana? Nggak mau ke sana. Kemana? Kali ke sana ada apa? Nggak ada apa-apa di sana mah. Tadi kan kamu bilang anak kecil. Anak kecil banyak di sini. Anak kecilnya nggak banyak. Itu yang tadi dibilang kamar mandi. Yang seorang perempuan cuma 2 doang. Dan sama yang anak kecil tadi ini sama yang gelantungan di atas itu, udah itu aja. Yang lainnya spot yang saya lihat ya cuma itu. Sebelum tadi saya penelusuran ketemunya itu aja. Duh, aku bingung mau ngomong apa. Dapat lagi mana tempat lokasi nih? Ya sebenarnya mah serem banget gitu. Cuman anehnya kenapa cewek doang. Terus ceritanya maksudnya hanya yang aku yang tertariknya cuma cewek yang ular itu doang. Iya itu doang. Makanya tadi kan saya bilang sebelum saya penelusuran saya keliling dulu ya, saya temuin cuma itu doang. Dan dia pun nggak mau interaksi, cuman ya saya posisi di sini gitu. Yang lain pun banyak, cuman di sini kan saya bilang tadi lan, ada waktu yang tertentu dia akan bergerak. Itu nggak seenak dia harus bergerak sana sini, enggak itu. Jadi panas banget kan. Oke, buat saya
cukuplah sampai di sini, bro. Jadi cukuplah kita doakan yang udah wafat sebelum kita ada, beliau sudah ada di sini. Alangkah baiknya semoga yang sudah tidak ada diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan kita sebagai yang masih hidup semoga kita sehat selalu, panjang umur, sehat walafiat. Alangkah baiknya kita mengirimkan doa kepada makhluk-makhluk yang ada di sini, dan menurut kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Iya kan. Tapi kayak ada orang jalan di situ deh. Di mana? Di situ. Di mana nih? Sono. Sini. Enggak, bawa sono. Oh, mana? Sono. Di sana. Iya. Ulan mau lihat? Sih jalan kayak daun kering. Iya, Ulan mau lihat? Enggak. Enggak. Gitu. Iya, Ulan mau lihat gitu. Mau. Kan saya bilang tadi anak kecil itu yang di kamar mandi. Iya. Hadiran dia seneng lah gitu. Tutup, Bang. Ada pesan-pesan? Pesan-pesannya jangan melakukan hal yang tidak baik. Oke. Karena matinya juga nggak baik kan. Tapi gue sumpah deh, gue speechless sama orang yang meninggal tapi dia setannya cantik. Apa karena dia berbuat baik kah hidupnya, apa gimana? Ya tergantung masa hidup dia kayak gimana sih lah. Kita kan balik semuanya kan gitu. Ya kan nggak semuanya orang cantik itu akan wafatnya cantik juga kan. Mungkin jasad dia cantik, tapi kan arwah dia belum tahu gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan. Di mana-mana kan orang yang udah wafat itu kan bentuknya macam-macam nih. Makanya kadang-kadang kan ke Bang Andre suka ngobrol kan kayak kenapa milih bentuknya kayak gini gitu. Entah matinya gimana, katanya gimana. Kalau tadi Bang Andre bilang ini cantik, apa dia semasa hidupnya baik sama orang, apa gimana? Apa emang dia udah diutus untuk kayak begitu? Kan saya bilang tadi dia nggak banyak cerita kan ke saya. Itu susah makanya. Nah dia cuma nanya, dia cakep, dia pokoknya saya bilang ini pokoknya makhluk yang selama kita pengurusan paling cakep dia. Saya ngerasa seperti itu. Pasti dia senang dibilang cantik. Cantik dong, kalau mau ikut Ulan. Nggak kan, udah jadi bro. Pesan, nggak ada pesan-pesan Lan? Nah, itu doang. Ya intinya berbuat baik lah. Harus Lan, harus berbuat baik kita. Ya setidaknya. Ya gini sih jadinya. Di dunia baik kan tetap aja. Di saat lu mati meninggalnya itu apa ya, waktu yang bisa menjawab lu untuk pulang ke Tuhan kan. Oke. Jadi kita emang di dunia ini walaupun kita berbuat baik belum tentu kita dibahas dengan kebaikan juga. Kan gitu. Kita bener aja kadang dibilang salah. Kita salah, tetap aja dibilang salah. Jadi buat saya bentar. Karena laki-laki tepatnya salah. Tuh. Nah gitu. Soal enaknya dia aja dah. Up to you, yeah, up to you. Oke, bro, kita sebelum pamit jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.